Hai, perkenalkan nama saya Novelty, saya dari kelas Data Visualization Pacman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya kerjakan pada kelas Data Visualization. Proyek ini saya mengambil tema analisa data pembayaran pinjaman. Background dari pengambilan tema ini yaitu eh, bidang usaha yang menyediakan jasa di bidang finansial, khususnya jasa peminjaman dana, memiliki peran yang kuat untuk mendukung jalannya perekonomian di suatu daerah. Namun, untuk keberlangsungan bidang usaha jasa peminjaman dana ini, pemilik usaha perlu memiliki strategi yang baik, terutama dalam menyeleksi peminjam, sehingga tidak terjadi gagal bayar dan dapat membawa dampak yang buruk bagi keberlangsungan usaha yang sedang berjalan. Untuk pemilihan dataset, saya memilih dataset dari Kaggle dengan total berisi 500 data peminjaman dengan total 11 jenis variabel untuk 500 kode pinjaman. Variabel tersebut saya kelompokkan menjadi dua, yaitu data peminjam dan data peminjaman. Untuk objektif eksplorasi, tujuan dari dari eksplorasi dataset ini yaitu untuk mengetahui karakteristik rata-rata peminjam yang memiliki kecenderungan untuk tidak gagal bayar, dan yang kedua untuk mengetahui karakteristik rata-rata peminjam yang dapat tim collection proses, hingga peminjam tersebut dapat melakukan pelunasan. Melalui tujuan tersebut, maka saya jabarkan menjadi 4 pertanyaan. Yang pertama, peminjam dengan tipe pendidikan apa yang memiliki persentase tertinggi tidak gagal bayar dan yang memiliki persentase tertinggi dapat diproses oleh tim collection hingga akhirnya melakukan pelunasan. Peminjam dengan umur berapa yang memiliki persentase tertinggi tidak gagal bayar dan yang memiliki persentase tertinggi dapat diproses oleh tim collection hingga akhirnya melakukan pelunasan. Berapa rata-rata nominal pinjaman pada setiap tenor pinjaman yang dilunaskan tepat waktu tanpa melalui proses oleh tim collection dan yang sudah lunas namun melalui proses tim collection, berapa rata-rata maksimal nominal pinjaman yang berhasil tim collection proses hingga peminjam melakukan pelunasan. Melalui 4 pertanyaan tersebut akan coba dijawab dengan grafik, namun perlu diketahui bahwa pada setiap grafik akan memiliki warna yang berbeda pada setiap uh, bar chart atau line chart-nya. Untuk setiap warna tersebut merepresentasikan status pembayaran pinjaman. Untuk warna, mungkin kita bisa lihat di grafik yang bawah, ini adalah informasi mengenai persebaran tipe pendidikan terakhir. Uh, untuk warna merah, ini merepresentasikan status pembayaran yang sudah lunas, lalu untuk warna orange untuk merepresentasikan status pembayaran yang terlambat bayar namun sudah lunas dan sempat diproses oleh tim collection, lalu warna biru adalah status pembayaran yang sudah yang belum lunas dan masih diproses oleh tim collection. Untuk kita coba jawab pertanyaan yang pertama, peminjam dengan tipe pendidikan apa yang memiliki persentase tertinggi tidak gagal bayar dan yang memiliki persentase tertinggi dapat diproses oleh tim collection hingga akhirnya melakukan pelunasan. Untuk tipe pendidikan terakhir yang dengan tipe pendidikan yang memiliki persentase tertinggi tidak gagal bayar, itu dapat kita lihat melalui chart yang warna merah, yaitu pada bagian S2 peminjam dengan pendidikan S2 paling atas itu memiliki persentase tertinggi untuk melakukan pelunasan, dan juga melalui chart yang warna orange dapat kita lihat pada peminjam dengan pendidikan terakhir S1 merupakan peminjam yang paling rata-rata peminjam tertinggi yang lunas dan diproses oleh tim collection. Lalu selanjutnya, peminjam dengan umur berapa yang memiliki persentase tertinggi tidak gagal bayar dan yang memiliki persentase tertinggi dapat diproses oleh tim collection hingga akhirnya melakukan pelunasan. Melalui grafik ini dapat kita lihat bahwa uh, untuk disebutkan bahwa peminjam dengan range umur 45 sampai 50 tahun memiliki persentase tertinggi untuk kecenderungan melakukan pembayaran dan pelunasan tepat waktu. Sedangkan peminjam dengan range umur 40 sampai 45 tahun merupakan peminjam yang dapat diproses oleh tim collection untuk melakukan pelunasan. Untuk pertanyaan ketiga, berapa rata-rata nominal pinjaman pada setiap jangka waktu cicilan yang dilunaskan tepat waktu?
tanpa melalui proses oleh tim collection dan yang sudah lunas namun melalui proses tim collection. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa cicilan pinjaman rata-rata dengan tenor 7 itu di $750, 15 di $893,7 dan yang tenor 30 hari itu dengan total pinjaman rata-rata pinjaman $993,5. Untuk pinjaman yang sudah lunas namun sempat diproses oleh tim collection itu rata-rata di $800 pada jangka pembayaran 7 hari, lalu dengan rata-rata $894,9 pada jangka pembayaran 15 hari, dan yang terakhir $1.000 pada jangka waktu pinjaman 30 hari. Untuk rata-rata maksimal nominal pinjaman yang berhasil tim collection proses hingga peminjam melakukan pembayaran yaitu pada rata-rata tertingginya yaitu $1.000 dengan range 20-40 hari. Jadi dari kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahwa karakteristik rata-rata peminjam yang memiliki tingkat risiko yang rendah dalam bisnis peminjaman adalah peminjam dengan masa umur 45-50 tahun, peminjam dengan pendidikan terakhir S2 atau lebih, dan peminjam dengan rata-rata nominal pinjaman $750 untuk jangka waktu cicilan 7 hari, $893,7 untuk jangka waktu cicilan 15 hari, dan $993,5 untuk jangka waktu cicilan 30 hari. Dan karakteristik peminjam yang dapat diproses oleh tim collection hingga melakukan pelunasan yaitu peminjam dengan masa umur 40-45 tahun, peminjam dengan pendidikan terakhir S1, peminjam dengan rata-rata nominal pinjaman $800 untuk jangka waktu cicilan 7 hari, $893,7 untuk jangka waktu cicilan 15 hari, dan $1.000 untuk jangka waktu cicilan 30 hari. Peminjam dengan rata-rata pinjaman $1.000 dan pada keterlambatan 20-40 hari. Untuk link visualisasi itu dapat kita lihat pada dashboard berikut ini. Berikut adalah informasi yang terdapat yang sudah saya olah dan saya implementasikan dalam bentuk dashboard. Grafik pertama yaitu untuk menampilkan rata-rata pinjaman yang masih gagal bayar, dan di sini merepresentasikan jumlah hari keterlambatan. Lalu grafik yang kedua ini adalah rata-rata pinjaman berdasarkan jangka waktu cicilan. Jadi 7 ini dalam jumlah hari, jadi untuk 7 hari, jangka waktu cicilan 7 hari, 15 hari, dan 30 hari. Lalu ini adalah bar chart untuk informasi distribusi tipe pendidikan dengan informasi pendidikan dan juga rata-rata persen total jenis pinjaman pada setiap tipe pendidikan. Lalu ini adalah bar chart untuk informasi persebaran umur dengan tipe-tipe status pembayaran. Untuk umur 15 tahun itu ada 33,33% peminjam yang masih gagal bayar dan masih diproses oleh collection, dan sisanya yaitu 66,67% yang sudah melakukan pelunasan. Begitu juga dengan range umur yang lain, dan dapat kita lihat juga bahwa untuk range umur tertinggi itu pada bagian umur 40-45, bahwa collection dapat proses klien yang mengalami keterlambatan bayar, dan klien tersebut melakukan pelunasan yaitu di persenan tertinggi yaitu 42,86%. Dan selanjutnya ini adalah distribusi status pembayaran. Ada 60% yang melakukan pelunasan, 20% yang masih dalam proses collection, dan 20% masih dalam proses yang sudah lunas namun sempat melalui proses collection. Sekian presentase saya kali ini. Terima kasih.